Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis berasal dari kata elektro yang berarti listrik dan lisis yang berarti penguraian. Elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Dalam elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Lalu sel elektrolisis yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Adapun susunan sel elektrolisis sebagai berikut. Susunan sel elektrolisis ada katoda. Ya, reaksi katoda tergantung pada jenis kation. Ya, kation biasanya berasal dari logam aktif. Ya, golongan 1A, 2A, contohnya Ai dan Mn. Air yang tereduksi 2H2O fasenya liquid plus 2 elektron menjadi H2 gas plus 2 OH aqueous. Lalu ada kation lain, kation yang tereduksi, yakni 2H aqueous plus 2 elektron menjadi H2 gas. Ya, ini ada contoh gambar susunan sel elektrolisis. Ada anoda, muatannya positif, terjadi oksidasi, lalu ada katoda, muatannya negatif, terjadi reduksi. Selanjutnya ada anoda. Ya, anoda tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Anoda itu bersifat inert. Anionnya bisa berupa PT, logam PT, AU, dan C. Sisa asam oksi air teroksidasi, contohnya 2H2O liquid menjadi 4H plus fasenya aqueous plus O2 fasenya gas plus 4 elektron. Lalu sisa asam lain atau OH anion teroksidasi menjadi 2X aqueous menjadi X2 aqueous plus 2 elektron. Dan bisa digarisbawahi anion tidak inert anoda bisa teroksidasi. Selanjutnya di sel elektrolisis ada hukum Faraday. Hukum Faraday dirumuskan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika dari Inggris. Dalam dua hukum elektrolisis Faraday ada dua, yakni hukum Faraday 1 dan 2. Faraday menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Adapun bunyi hukum Faraday 1 dan rumusnya sebagai berikut. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekuivalen zat tersebut. Rumusnya W sama dengan E kali I kali T per V. Adapun rumus hukum Faraday 2 yakni menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Rumusnya W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Baik, terima kasih. Mungkin inilah presentasi yang saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan. Ya, hidup kesempatan Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah animasi PPT larutan elektrolit. Ya, tadi sudah dijelaskan di presi ya, dasar tentang pengertian dan larutan elektrolit itu apa. Nah, ini ada ciri-ciri larutan elektrolit: dapat menyalakan lampu, dapat menimbulkan gelembung gas pada elektroda. Lalu larutan elektrolit terdiri dari dua jenis, yang tadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah.
Nah, ini tadi seperti disampaikan ya. Contoh larutan elektrolit kuat NaCl, KCl, HCl, HNO3, NaSO4. Contoh larutan elektrolit lemah CH3COOH, HF, H2CO3, NH4OH. Dan berikut adalah animasinya menggunakan PPT. Kita masukkan NaCl ke dalam tabung yang sudah berisi air, dan setelah dialiri suatu arus listrik terjadi di sini ada kation dan anion itu yang saling bercampur berkesinambungan di batang katoda dan anoda. Lalu bisa dilihat setelah dialiri listrik dan bereaksi kation dan anion bermuatan positif dan negatif, di situ terlihat ya, bola lampu menyala. Itu artinya elektrolisis berhasil dan dapat mengantarkan arus listrik. Baik, di sini ada animasi reaksi yang elektrolisis tadi NaCl. Ya, di sini menggunakan aplikasi CHAMSES, jadi Na ini menyumbangkan satu elektron. Bisa diperhatikan elektron yang Na ini yang merah berpindah satu ke elektron yang berada di Cl. Hal ini terkait dengan aturan oktet dan duplet. Jadi di sini untuk memenuhi aturan oktet dan duplet, salah satu elektron dari Na harus masuk ke Cl.